宅，睡好床。哎呦，哎呀，为什么只有这么点忠诚度啊？啊，坚实日思夜念，精力最深。必须要不可。好生修炼去吧。今后 Bertemu lagi bersama Mamang Alex. Seperti biasa Mamang selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan bahagia, selalu bersyukur, sehat selalu, dan dalam kondisi terbaik guys. Di video kali ini Mama akan menceritakan sebuah dongwa series dari Yin Xing Jongmen dengan judul Hidden City Leader. Jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah mendapatkan peliharaan ikan naga dan berhasil membabat para musuh, tentu saja Luoli menjadi kaget dengan kekuatan Bei Chen yang sudah berhasil mengalahkan para musuhnya. Bahkan kini Luoli pun seketika berlutut meminta Bei Chen agar menerima dirinya sebagai muridnya. Sontak saja dengan demikian misi pun berhasil. Dan Bei Chen berhak mendapatkan hadiah Aula Sekte Abadi. Namun sebelum itu, Bei Chen terlebih dahulu bersikap seolah-olah sektenya tidaklah menerima murid yang biasa-biasa saja. Alhasil dengan begitu, demi menjadi murid Bei Chen, Luoli pun bersedia untuk bekerja keras. Akan tetapi, meskipun begitu ternyata sistem menyatakan kalau loyalitas Luoli sebenarnya hanya 10 poin saja. Jadi dia tidak benar-benar percaya pada sekte abadi. Mendengar akan hal itu tentu saja Bei Chen menjadi kaget. Dia tak menyangka jika mulut seorang wanita sebenarnya penuh akan kebohongan, lain di mulut dan lain di hati. Meski begitu, Bei Chen tetaplah menerimanya hingga akhirnya sistem kemudian mendeteksi adanya kekuatan tubuh ponik pada tubuh Luoli dan mengharuskan untuk mengaktifkan kekuatan di tubuh Luoli. Namun hal itu tidak terjadi, di mana ketika Bei Chen ingin menyentuh, tiba-tiba dia malah menjauh dan menuduhnya yang tidak-tidak. Seketika saja loyalitas Luoli pun menurun menjadi 5 poin. Sontak Haitian yang melihat Luoli malah menjauh, dia pun kemudian memarahinya. Haitian bilang, jika barusan gurunya ingin memberikan kekuatan, kenapa kau tidak membiarkannya? Ujar Haitian. Sudah terlanjur malu, di sana Bei Chen kemudian pergi dari tempat itu, namun dihentikan oleh Luoli. Awalnya Bei Chen mengira Luoli akan memintanya untuk diberikan kekuatan. Dia mulai panik. Namun ternyata dia malah bertanya, di manakah tempat yang nantinya akan menjadi tempat tinggalnya? Kaget kan? Kaget. Singkat cerita, Luoli pun memasuki kediamannya. Jelas dia merasa kesal dengan tempat tinggalnya yang begitu buruk. Sabar, Mbak, sabar. Namun di luar kediamannya Luoli, Bei Chen sedang berdiri melihat tanah yang kosong. Rencananya Bei Chen akan membangun aula utama yang sebelumnya diberikan oleh sistem di tubuhnya. Tapi syaratnya itu Bei Chen harus mengisi kata sandi terlebih dahulu untuk membuat aula utama di sekte abadi. Tidak disangka kata sandinya malah kata-kata yang tidak sengaja terucap dari bibir Bei Chen. Yang akhirnya terbukalah aula utama dan boleh dinikmati. Sudah itu perguso. Lagi-lagi di saat itu kembali Luoli menghampirinya dan menanyakan kalau di kediamannya terdapat banyak alat perkakas yang perlu dipindahkan termasuk yang dibawanya. Biasanya kalau perempuan tuh gak mau berantakan kamarnya ya guys ya. Akan tetapi Bei Chen dengan gaya wibawanya ia malah mengatakan beberapa kalimat yang bertujuan agar Luoli tidak memindahkan perkakas itu. Setelah Luoli mengerti dan pergi, barulah Bei Chen bergumam jika perkakas tersebut bekas dia menambang di belakang tidak boleh dibuang karena semua peralatan itu masih bisa menghasilkan uang. Bei Chen pun kemudian memasuki aula utama sekte abadi. Ia merasa kagum dengan keindahan yang terdapat di dalamnya. Lagi-lagi perasaan gembira yang telah dia rasakan nyatanya tidak selalu bertahan lama, di mana sistem mengingatkan Bei Chen untuk segera mengaktifkan tubuh ponik dari tubuh Luoli.
Selama dia berhasil mengaktifkannya, maka aula ini akan secara resmi menjadi miliknya. Namun jika gagal, maka aula ini akan menghilang. Jelas Bai Chen tak ada pilihan lain dan segera bergerak menuju ke kamar Luoli. Dia harus segera mengaktifkan kekuatannya sebelum waktunya habis. Dia berjalan mengendap menuju kediaman Luoli, namun pada akhirnya dari arah belakang Haitian malah menghampirinya. Dia bertanya kemana gurunya akan pergi. Namun Bai Chen tidaklah menjawabnya dan malah balik nanya apa yang dilakukan Haitian di tengah malam begini. Keduanya pun ngobrol sampai akhirnya Luoli pun keluar sembari memegang sebuah kapak. Bahkan kejadian di luar kediamannya ini membuat loyalitas Luoli kembali menurun hingga sampai ke poin 3. Situasi pun mencekam sampai akhirnya Bai Chen dengan gaya seorang guru lantas memberikan sebuah buku latihan. Alhasil dengan begitu Haitian pun berpikir kalau kedatangannya guru ini hanya untuk memberikan buku tersebut. 为师不怪你。慢慢悟， Bai Chen mengatakan buku ini sangat sulit untuk dipahami dan mengharuskan untuk mempelajarinya perlahan-lahan. Akan tetapi dalam sekejap saja Luoli malah sudah memahaminya, membuat Haitian dan Bai Chen menjadi kaget, bukan kepala. Haitian merasa tidak berguna, sekaligus menyadari kalau kecepatan pemahaman semacam inilah yang diinginkan gurunya. 什么骗？为什么都是汉？ Meskipun dalam kenyataannya Bai Chen tidak pernah memahaminya, dia berlagas bak seorang guru yang bertanya kepada muridnya. Bai Chen menanyakan pemahaman Luoli dari buku tersebut. 刘志斯页面纠正学生。 Entah Bai Chen merasa tidak berguna karena semua penjelasan dari Luoli sama sekali tidak dimengerti oleh Bai Chen. Baik Haitian dan Luoli mereka menanyakan apakah penjelasannya itu sudahlah benar. Namun karena tidak ingin kehilangan harga diri seorang guru, dirinya Bai Chen mengatakan bahwa penjelasan tersebut itu masih rumit untuk dimengerti dan belum benar 100%. 你的天赋血脉啊！啊，师尊，其实突破第5层。 Luoli sedikit bertanya-tanya dengan perkataan gurunya ini, karena barusan yang Luoli katakan bukanlah isi dari buku tersebut, melainkan itu hanya dasar-dasarnya saja dalam berkultivasi. 哎，说的都很基础。 我懂了，所谓大道至简。 Di saat kecurigaan yang menyelimuti Luoli, barulah Haitian menyimpulkan perkataan gurunya yang ingin muridnya memahami bahwa kesederhanaan datang dari dunia yang hebat. Jangan melihat penampilan, tapi lihatlah kebenaran. Si paling positif. Kemudian Bai Chen berbalik dan menanyakan perasaan Haitian setelah melakukan terobosan ke level 5. Sontak pertanyaan Bai Chen membuat Luoli menjadi bingung dan semakin mencurigai gurunya. Dia heran kenapa Bai Chen menanyakan hal itu, serta Luoli mengira apakah Bai Chen memanglah belum pernah berlatih kultivasi. 为何不知？您不是修炼过吗？ Namun kembali kecurigaan Luoli harus dipatahkan oleh kesimpulan Haitian yang selalu memuji gurunya. Alhasil Haitian pun menyebutkan perasaan setelah melakukan terobosan, yakni kekuatan spiritual dan juga tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. 其实突破第5层，就是体内灵力更加浑厚，且3。 Dengan itu Bai Chen menjadi paham dan akan segera mempraktikannya, guys. Jadi perlu dijelaskan lagi nih guys yang belum tahu nih. Nyatanya Bai Chen ini barulah mencapai ke level 3. Jadi jika ingin menerobos, dia harus mengerti terlebih dahulu bagian tubuh manakah yang harus diperkuat duluan. Alhasil jawaban barusan membuatnya akhirnya mengerti kalau untuk melakukan terobosan diharuskan melakukan latihan memperkuat aura spiritual dan juga tubuh fisik. Setelah itu Haitian kemudian menanyakan apakah di sekte abadi ada teknik latihan ilmu berpedang. Dengan gayanya Bai Chen menjawab jika keterampilan tersebut memanglah ada, tapi dia beralasan kalau keduanya belumlah bisa untuk mempelajarinya. Tapi sebenarnya Bai Chen tidaklah memilikinya guys, hanya saja dia selalu punya cara guys untuk berpura-pura. Lanjut, di saat yang sama sistem di tubuhnya kemudian memberikan misi kepada Bai Chen untuk menebang pohon sebanyak 66 buah di dalam kurun waktu 24 jam. Jika Bai Chen berhasil, dia akan kembali dihadiahi sebuah keterampilan pedang surgawi teknik pedang langit terbakar. Jika gagal dalam misi ini, maka level 3 Bai Chen akan diperlihatkan karena penghalangnya yaitu kabut peri diambil sistem kembali. Mau tidak mau Bai Chen harus melakukannya. Dia langsung pergi dari kediaman Luoli dan sebelum itu dia terlebih dahulu mengambil kapak dari tangan Luoli untuk dia gunakan menebang 66 pohon. 斧子给为师用一下。啊！
为什么我的天资就这？ Malam pun telah berlalu. Sekarang sudah pagi di mana di belakang sekte Beichen sedang memotong pohon. Namun dia mengeluh, bisakah 66 pohon terpotong dalam waktu kurun 24 jam, sedangkan satu pun dia belum bisa merobohkannya. Namun dari arah belakang kedua muridnya melihat Beichen. Luoli bertanya-tanya kepada Haitian kenapa guru menebang pohon. Mendengar itu, si paling positif Haitian menyimpulkan jika gurunya ini tengah mempelajari ilmu bela diri dengan menebang pohon. Haitian mengira-ngira gurunya ini tengah berlatih dengan mengayunkan sebuah kapak. Namun sesuatu yang memalukan pun terjadi, di mana kapak yang dia pegang seketika terjatuh. Alhasil demi untuk menyelamatkan harga dirinya, dia pun bersikap layaknya seorang guru, menyuruh kedua muridnya berlatih pedang dengan menebang pohon. Di saat kedua muridnya melakukan penebangan pohon, di sana pula Beichen malah asik menangkap ayam untuk dia makan. Namun di saat akan memakannya, tiba-tiba muncul lagi kedua muridnya yang menanyakan alasan gurunya tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk memanggang ayam tersebut. 您还用吃东西啊？ 师尊为何不用灵力化火？ Jelas di sana Beichen tidak menjawabnya, dan beruntung ada si Haitian yang selalu mengira-ngira bahwa Haitian menyebutkan guru sedang menjalankan kehidupan sederhana. Mendengar itu pun Beichen selalu mendapatkan jawabannya bahwa jika ingin menjadi praktisi kuat, maka harus terlebih dulu belajar menjadi manusia biasa. 安也啊，弟子天资笨拙，师尊多费心了。 Kemudian Beichen menanyakan hasil penebangan pohon kedua muridnya. Yang jelas saja, keduanya telah berhasil menebang sebanyak 66 pohon itu. Alhasil Beichen mendapatkan hadiahnya dari sistem itu. Ahui, hehehe. Setelah menerima hadiah, Beichen layaknya seorang guru, dia memberitahu hikmah dari tugas memotong 66 pohon itu. Yang pertama adalah melatih kebugaran tubuh, kedua melatih kesabaran. Bukan hanya ceramahnya yang berwibawa, di balik itu juga sang guru memberikan hadiah buku untuk dipelajari murid-muridnya, yaitu buku teknik pedang langit terbakar. 为师赐予你们焚天剑法。 Dalam hati sang guru mengatakan, kalaupun aku membacanya, sudah pasti aku tak mengerti lah. Betul guys, dia sama sekali tidak bisa mempelajarinya karena tidak bisa membaca bahasa Cina guys. Barulah setelah diberikan buku keterampilan ini, loyalitas Luoli kembali meningkat menjadi 20 poin. Cukup meningkat ya. Luoli kemudian menanyakan apakah di sekte abadi ada senjata pedang untuk mereka berlatih. 20分。师尊，宗门内应该有剑吧？ Mendengar itu jelas Beichen bergumam, itu tidak ada. Pedang harganya sangat mahal. Di saat dia bingung untuk menjawabnya, barulah si Haitian kembali menyimpulkan jika gurunya ini sebenarnya ingin mereka berlatih dengan sebuah kayu sebagai pedang. Karena sebelumnya sang guru telah memerintahkan mereka untuk menebang pohon. 为师便交给你们一个任务。 师尊请说。 一天。 Lagi dan lagi harga diri Beichen kembali terus diselamatkan Haitian, di mana setiap persoalan yang sulit selalu dijawab oleh Haitian. Haitian ini sangatlah bisa diandalkan guys. Mendengar hal itu, seketika lagi sistem memberitahu bahwa loyalitas Luoli meningkat menjadi 40 poin. Bahkan sekarang Luoli meminta maaf karena telah bersalah berprasangka buruk kepada Beichen. Namun Beichen tidak keberatan sama sekali, dan akhirnya Beichen pun mempunyai kesempatan menyentuh Luoli untuk mengaktifkan tubuh Ponik yang kekuatannya sungguh luar biasa. Luoli ya. Yang dengan spontan loyalitas Luoli kembali meningkat hingga 80 poin. Setelah mencoba kekuatannya, datanglah sebuah masalah di mana Luoli tidak sadar bahwa kekuatan Poniknya malah membakar semua pohon di sana. Beichen sangat panik, begitupun kedua muridnya juga sama yang kini juga meminta agar gurunya bertindak memadamkan api tersebut. Melihat keleletan gurunya untuk menjawab semua persoalan, ini jelas menyisakan tanda tanya dan curiga Luoli si cewek posesi. Beichen membuat kembali loyalitas Luoli menjadi 70 poin bahkan sampai 30 poin. Namun pada akhirnya Beichen pun teringat dengan ikan naga peliharaan dewa yang sekarang jadi miliknya.
Lantas tidak berlama-lama Beichen mengeluarkannya dan memerintahkannya untuk memadamkan api itu. 去，个小小宠物嘛。 Barulah kedua muridnya kembali dibuat takjub, bahkan loyalitas Luoli kini telah meningkat menjadi 100 poin. Yang pada akhirnya Luoli pun sudah mempercayai Beichen bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Dia adalah guru yang pantas untuk digugu dan ditiru. Ahui. Kemudian Shin berpindah ke kediaman seorang kaisar. Terlihat di sana ada seorang kaisar dan juga pelayannya tengah membicarakan pelatihan sang pangeran yang selalu mendapatkan hasil gagal. Sang kaisar menanyakan alasan kenapa sang pangeran selalu gagal dalam berkultivasi. Sang pelayan mencoba menjawab pertanyaan itu, yaitu dengan sebuah pusaka yang ada di tangannya. Ternyata setelah dilihat di sana tertulis bahwa pangeran harus terlebih dahulu melakukan pelatihan di sebuah sekte yang di sana terdapat ada monumen batu lautan pahit. Yang tiada lain dan tiada bukan itu adalah sekte abadi. 太子的机缘在南。 Akan tetapi keesokan harinya ayahnya malah menyuruh sang pangeran untuk bergabung dengan sekte Raja Hantu. Apa mungkin kaisar ada sesuatu di masa lalu dengan sekte abadi? Soalnya nih lur, ketika kaisar melihat bahwa itu adalah sekte abadi, seketika kaisar itu pingsan loh. Nah sekarang si anak kaisar tidak dimasukkan ke sekte abadi. Padahal dalam petunjuk penasihat bahwa si anak kaisar harus belajar ke daerah selatan di mana sekte abadi berada. Ini karena mungkin diketahui sekte hantu tersebut terkenal merupakan sekte terkuat di wilayah Tianan. Namun sang pangeran sepertinya tidak ingin melakukannya karena sekte tersebut terkenal dengan kejahatannya. Sang pangeran, sebut aja namanya Hong Er, terus menolak namun kaisar terus memaksa dirinya. 辜负父皇期望，你辜负的不是。 Hong Er terus saja diceramahi meskipun dia sudah bersujud dan mengakui kesalahan dan kelemahannya karena tidak sesuai harapan sang ayah. Namun kaisar terus saja memarahinya tanpa henti. Kayaknya guys, kaisar ingin supaya sang anak bisa berpikir lebih keras lagi ya. Kita kembali berpindah ke sekte abadi. Di sana seperti biasa murid dan guru selalu berinteraksi, ada saja tingkah konyolnya. Namun di balik itu sang guru tetap menjaga wibawanya di hadapan sang murid ya guys. 以后再说吧。你，哎， Mereka melaporkan hasil latihannya masing-masing. Seperti biasa, Beichen terus terkejut dengan perkembangan kedua muridnya yang sungguh terlalu cepat. Namun dengan sikapnya yang selalu berpura-pura tenang, lantas meminta kedua muridnya untuk memperlihatkan keterampilannya. 烈焰冲天！ Jelas melihat ini Beichen menjadi ketar-ketir. Dia tak menyangka kekuatan muridnya ini sungguh sangatlah kuat. Luoli yang ada di sampingnya lantas meminta saran kepada gurunya untuk mencontohkan bagaimana kayu ini bisa menjadi senjata sedangkan kayu ini tumpul. 原来是已经不需要了。 我也要把血草来练。 Mereka berpikir jika gurunya ini akan memperlihatkan teknik berpedang bukan menggunakan kayu alias senjata tajam. Tidak, malah sang guru menggunakan sebuah rumput yang lebih sulit tentunya. Namun hal itu tidak terjadi karena Beichen memiliki banyak cara untuk mengelabui para muridnya ini. Dia bilang dirinya tidak akan memperlihatkan kekuatannya karena jika dikeluarkan maka dia akan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. 只怕斩尽日月星辰。 Hanya mendengar karangan gurunya, kedua muridnya percaya-caya saja. Dan lagi-lagi Beichen memerintahkan kedua muridnya agar kembali berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah kepergian kedua muridnya, sistem di tubuhnya kembali memberikan misi kepada Beichen untuk merekrut lagi seorang murid. Apabila Beichen mampu merekrutnya, maka seperti biasa dirinya akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu bangunan gerbang asli monumen kebanggaan di Lautan Pahit. Waktu demi waktu terus berlalu. Dia menunggu murid manakah yang harus dia jadikan murid. Apakah benar yang akan dia jadikan murid adalah sang pangeran? Baiklah, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran untuk mengawal Donghua terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time.